Kalau ini diteruskan dengan pola yang sekarang ini tanpa ada perubahan, maka daerah-daerah berbasis kepulauan ini akan semakin tertinggal. Memang jumlah manusianya lebih sedikit, tetapi mereka tersebar di pulau-pulau. Iya, betul. Dengan luas wilayah darat dan laut itu begitu luas, di dalamnya ada tentu sumber daya alam yang juga. Saya baru saja dari Papua. Mereka bertanya, apa gerangan Papua ini? Saya menjelaskan pada mereka, ini ada yang salah dalam strategi pembangunan nasional kita, sehingga terjadi disparitas. Tadi antara wilayah pulau besar atau daratan dengan kepulauan. Antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur, itu juga terjadi. Disparitas, ya, disparitas. Barat sama Timur. Nah, DPD RI khususnya melihat persoalan ini, kalau dibiarkan akan semakin panjang cerita. Serbate ini akan semakin panjang. Tertinggal, terbelakang, sampai dengan termiskin. Ujungnya satu, terlupakan. Kalau dibiarkan, iya kan? Kalau ini dibiarkan terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita jumpa kembali di podcast Aspeksindo bersama Membangun Maritim Indonesia. Sahabat Aspeksindo, senang sekali rasanya kita berada di DPR MPR RI. Tepatnya di ruang kerja salah satu pimpinan DPD RI. Siapa beliau? Kita sapa beliau, Pak Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Dr. Nono Sampono MSI. Kalau sama dengan beliau udah beberapa kali ketemu di acara Aspeksindo, mungkin 3-4 kali Pak Nono ya. Saya panggilnya apa ini Pak? Ini biar lebih akrab nih. Apa aja boleh. Pak Nono aja, Pak Nono ya. Ya, sahabat Aspeksindo, beliau ini paling getol memperjuangkan bagaimana supaya RUU Daerah Kepulauan ini disahkan. Pak Nono, boleh nggak saya mendengarkan seperti apa sih sebenarnya perspektif maritim? Ini kita bicara global dulu, perspektif di Indonesia sampai saat ini. Mungkin sebelumnya Pak Nono izin, mungkin kita buka masker karena sedang memenuhi prokes. Saya mulai dari, ini kan Indonesia ini sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Oh, betul. Bentangan laut yang begitu luas ditaburi oleh pulau-pulau. Bung Karno mengatakan Indonesia adalah benua maritim. Benua maritim. Ya, laut yang ditaburi oleh pulau. Bayangkan ada 17.500 kurang lebih pulau, dan inilah gambarannya negara NKRI sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Ada kejanggalan-kejanggalan, keanehan, dan terlihat betul bahwa data itu menggambarkan bahwa kita secara fisik, geografi, geopolitik, kita ini negara maritim, tetapi kontribusi sektor maritim atau kelautan dalam pendapatan domestik bruto kita masih ya kurang lebih 20%. Baru 20% dari sektor maritim? Ya. Itu gambaran bahwa memang kita tidak ke sana. Kita bayangkan misalnya, kalau negara-negara besar di dunia, tidak satu pun yang tidak memiliki kekuatan maritim. Tapi ya, kita lihatlah negara terdekat. Korea Selatan, Thailand, Vietnam itu kurang lebih sekitar mendekati 40%. Dari sektor maritim? Ya, maritim. Pendapatan negara? Dari pendapatan domestik bruto. Jepang 54%. China, negara daratan, tetapi kontribusi sektor maritim itu mendekati 50%, tepatnya 48,6%. Bayangkan Indonesia negara terbesar di dunia, artinya ada yang salah di Republik ini. Nah, terkait dengan tadi ditanyakan kenapa DPD RI sekarang ini sudah periode kedua memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang yang namanya Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Ini 2 periode DPD RI. Kalau ditarik dari awalnya 2 periode oleh DPR. Bayangkan sebuah rancangan undang-undang 4 periode diperjuangkan. Sudah 2 kali ganti pimpinan. Ya. 2 periode di DPR dan 2 periode dulu di DPR namanya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Oh, dulu namanya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Ya. Sekarang diambil alih oleh DPD dengan nama Undang-Undang Daerah Kepulauan, di mana jangkauannya tidak hanya kepada provinsi tapi juga kepada kabupaten kota. Nah, makanya aspek Indo kan ada di sini nih. Siap. Ikut terlibat. Nah, oleh karena itu kita berharap dari gambaran ini sudah terlihat 2 lembaga ini, DPR maupun DPD, menganggap betapa pentingnya undang-undang ini. Nah, tujuannya apa? Kami melihat bahwa dalam membangun, bahkan dalam politik anggaran, kita terlalu berbasis kontinental dan pulau besar. Ya, kurang artinya menyadari potensi pembangunan kita masih kontinental. Masih itu. Angka itu menggambarkan. Betul. Kalau kita memperhatikan masalah sektor maritim atau kelautan, tentu angka itu tidak 20%. Iya. Nah, khusus untuk daerah-daerah kepulauan, ini memang agak berbeda manajemen pemerintahan dan mengelola pembangunannya dibandingkan dengan yang pulau besar atau daratan. Nah, kalau ini diteruskan dengan pola yang sekarang ini tanpa ada perubahan, maka daerah-daerah berbasis kepulauan ini akan semakin tertinggal. Memang jumlah manusianya lebih sedikit, tetapi mereka tersebar di pulau-pulau. Iya, betul. Dengan luas wilayah darat dan laut itu begitu luas, di dalamnya ada tentu sumber daya alam yang juga. Berarti mungkin perspektif pembangunan kita masih melihat Ya, jumlah manusianya. Bahkan politik anggarannya. Ya, politik anggaran kita. Politik anggarannya berbasis jumlah manusia dan wilayah darat. Nah, aneh kan? Iya. Nah, saya itu yang satu. Dari situ aja berarti sudah ada perspektif ada memarginalkan. Ya. Saya baru saja dari Papua. Mereka bertanya, apa gerangan Papua ini? Saya menjelaskan pada mereka, ini ada yang salah dalam strategi pembangunan nasional kita, sehingga terjadi disparitas tadi antara wilayah pulau besar atau daratan dengan kepulauan. Antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu juga terjadi disparitas, ya, Barat sama disparitas. Timur. Nah, oleh karena itu memang harus ada perubahan paradigma di dalam politik anggaran kita, di mana hitungannya tidak hanya berdasarkan people, manusianya, dan juga tidak berdasarkan wilayah darat. Coba kita bayangkan, anggaran untuk Provinsi Maluku, satu provinsi itu antara 2,8 triliun, lebih sedikit dari satu kabupaten di Pulau Jawa. Pulau Jawa, betul. Hanya karena jumlah manusianya, kan lucu. Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga kita kenapa DPD RI khususnya melihat persoalan ini, kalau dibiarkan akan semakin panjang cerita. Serbate ini akan semakin makin panjang. Tertinggal, terbelakang, sampai dengan termiskin. Ujungnya satu terlupakan. Kalau dibiarkan, iya kan? Kalau ini dibiarkan terlupakan. Ini kita serius, kita harus serius. Betul. Saya agak serius mengoreksi pusat agar politik dalam menentukan anggaran kita ini harus berubah. Dan saya mohon pengertian dari pusat bahwa yang diminta oleh daerah ini bukan apa namanya, mohon belas kasihan, bukan. Iya. Wilayah-wilayah yang ada di daerah-daerah yang tadi itu juga memiliki hasil. Saya ambil contoh. Iya. Di Maluku, Laut Banda dan Arafura sekitarnya, kurang lebih 30% ikan itu ada di situ secara nasional. Kurang apa ya? Berarti kontribusi Maluku sendiri 30% untuk ikan. Untuk ikan. Itu bicara ikan saja. Betul. Belum yang lain. Nah, itu diserap ke mana? Mestinya ke pusat. Betul. Sampai sekarang ini ya program Lumbung Ikan Nasional yang dicanangkan oleh Presiden SBY sejak 2010 saat Sail Banda sampai sekarang realisasinya belum. Baru sebatas janji-janji saja. Ya, semua sebatas janji.
Karena memang mulai RUU ini sudah ada sejak Pak SBY presiden berarti. Iya, kan tadi saya katakan. Iya, udah dua periode oleh dua periode. DPR dan sekarang 2 periode DPD. Betapa pentingnya ini sehingga 2 lembaga ini tetap berjuang agar ini selesai. Yang lalu, periode lalu memang ada 7 kementerian yang diutus oleh pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini dengan berbagai dalih lah, katakan begitu. Ya, kita bisa berargumentasi. Iya. Kan lembaga DPR maupun DPD ini bukan lembaga mengusulkan suatu rancangan undang-undang asal-asalan, kan tidak mungkin. Iya. Pasti Ada dasarnya, ada kajian akademik, mendalam. ada semua sudah diperhitungkan ke sana. Nah, tinggal political will saja kita, mau atau tidak. Nah, kita beruntung sebenarnya, ada momen bagus nih. Presiden Jokowi, pemerintahan ini dengan menghendaki memiliki visi dan misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini kan peluang ini sebenarnya. Peluang, dan kalau itu dilakukan maka ibaratnya kita bangun jalan. Kalau saya mengatakan daerah-daerah kepulauan ini bolong-bolong, perlu kita tempel. Kan berarti itu sebenarnya momentumnya di sini ya. Momentum di sini sebenarnya. Tapi bukannya visi misi pemerintahan di periode kedua ini sudah tidak terlalu membunyikan itu, Pak? Nah, makanya kita berjuang terus. Makanya DPD hadir ya untuk kita berharap agar ya sekarang ini kan sudah sampai di ujung nih, di ujung lagi. Yang lalu sudah. Sekarang sudah sampai di ujung lagi. Tinggal pembahasan tripartit. Pemerintah sudah mengusulkan 7 kementerian. Menteri Bappenas, kemudian luar negeri, dalam negeri, Menteri Keuangan, KKP, Kumham, dan satunya perhubungan. Ini semua kementerian terkait dengan RUU daerah kepulauan. Nah, kita berharap ada perkembangan dan kita berharap ini juga selesai. Saya sedikit kasih gambaran. Kemarin saya paparkan di Papua. Disparitas ini sudah mulai terjawab sebenarnya. Ya, jadi Pak Jokowi dalam pemerintahan ini dengan nawacita sudah membangun Papua, sudah bagus. Ada dana otsus, sudah bagus. Tapi kan di sana jangan lupa ada 6 provinsi kepulauan yang statusnya adalah serbate tadi itu. Di Papua. Kalau kita urut termiskin 1, 2, 3, 4, 5 ya ada di sana. Dan khususnya daerah kepulauan itu. Semua di timur ya? Iya, di timur. Jadi kenapa kebetulan 2 di barat, provinsi Bangka Belitung dan dengan Riau, Kepri. Ya? Nah, jadi ini tuh satu gambaran. Jadi kalau ini bisa setarakan dan kemudian paradigmanya kita agak sedikit menggeser ke timur, nah kita berharap ada keseimbangan itu terjadi. Juga didukung oleh rancangan undang-undang ini, karena di balik ini ada kenaikan anggaran. Berarti jujur kalau, saja kenaikan anggaran. Berarti kalau RUU ini disahkan menjadi undang-undang, ya, memang ada kompensasi anggaran, Pak? Ya, ada perdebatan, ada pandangan dari beberapa kementerian yang kita tangkap dalam pembahasan menyatakan bahwa masalah anggaran tinggal menggeser saja kok. Yang tadinya kewenangan pusat digeser ke daerah, kan selesai urusannya. Bukan minta lagi anggaran dari dulu kan cuma itu aja diputar-putar, dibagi. Ya. Jadi tinggal digeser saja. Contoh anggaran desa. Dulu ada di program itu ada di provinsi dan di kabupaten. Digeser ke desa. Ini juga sama, tinggal menggeser aja. Jadi ya itu yang menjadi menurut saya ya harus ada pengertian dari pemerintah khususnya. Karena ini ganjalan di pemerintah. Ganjalan di pemerintah ini. Justru. Berarti apalagi COVID sekarang, alasannya COVID. Apa urusannya COVID dengan urusan daerah kepulauan dan kira-kira itu? Nah, kira-kira Pak Nono kalau boleh tahu, bolanya di mana sebenarnya ini, Pak Nono? Bola naskah ini sebenarnya di mana mentoknya gitu? Periode yang lalu. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Nono, setelah yang satu ini.
Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Nah, bola RUU Daerah Kepulauan itu di mana sebenarnya? Sekarang sudah sampai di Prolegnas 2020-2021 prioritas. Artinya sudah di ujung. Nanti akan ada pembahasan tripartit, yaitu antara DPD, DPR, dan pemerintah. Tunggu dulu Pak Nono, ini sebenarnya baru masuk Prolegnas apa sebelumnya udah masuk? Sudah masuk. Kalau nggak salah kan tahun-tahun Tidak carry over, kita ini lagi, karena tidak ada sistem carry over. Jadi kita ulangi lagi dari awal. Jadi, karena memang keanggotaan sekarang kan juga baru. Jadi kita mulai lagi dan ini sudah sampai di ujung lagi. Dan sangat disayangkan kalau ini masih juga belum selesai gitulah. Kita berharap ada katakan dalam tanda petik kesadaran dari pemerintah khususnya melalui beberapa kementerian yang diutus oleh Presiden untuk paling tidak ya kita sama-sama punya persepsi dan pandangan yang sama untuk membuat satu produk hukum atau payung hukum menghadirkan negara di wilayah daerah kepulauan untuk menjawab berbagai persoalannya yang serba T itu. Berarti sekarang bola terakhirnya di DPR apa di pemerintah ini? Sekarang di DPR. Sekarang di DPR ya? Nah, kan pembahasan kan tripartit. Belum dibahas? Belum. Belum bahas. Pansus sekarang sudah lagi dibuat oleh DPR. Kita berharap secepatnya sudah selesai. Ini karena masih menunggu jadwalnya apakah dalam masa persidangan kelima ini. Kami dari DPD sudah buat surat. Baru hari kemarin kita minta segera dipercepat pembahasan karena jangan sampai terlewatkan lagi masa sidang kelima. Iya, betul. Dia menjadi masuk periode tahun depan kan. udah jatah yang berikutnya kuota untuk yang Padahal RU kan yang antri sekarang idealnya yang lain. harus masuk di sini di tahun 2021. Jangan dia tertunda lagi. Tapi apa bisa diyakini nih Pak Nono bisa diselesaikan ini? Soalnya kan sekarang udah masuk bulan Juni nih. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Iya, iya. Semuanya harus dimungkinkan dan tergantung political will. Oke. Saya yakin DPR dan DPD Apakah proses punya anu yang sama. pengesahan ini akan alot juga Pak Nono? Ya, mesti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan kalaupun ada koreksi, kalau dianggap ada beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan atau kurang masuk sebagai alasan yang diinginkan, ya kita bisa bahas. Tapi paling tidak kan ini kan ada menyangkut 3 hal. Pertama tentang kewilayahan dan pembagian ya untuk mengelola terutama yang di laut, wilayah laut. Yang kedua yaitu menyangkut masalah pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan yang mekanisme yang agak berbeda dan yang ketiga kontennya ya. Ketiga masalah anggaran. Berarti pertama kewenangan pengelolaan. Ya, laut juga bagian dari itu. Karena laut pusat betul. Kan daerah nggak punya urusan dengan laut. Malah ada padahal ya mata pencariannya kita tinggal di ruang hidupnya kan di sejengkal rumah kita misalnya di pesisir ini nggak punya wewenang untuk mengelola laut. Itu urusannya provinsi ya Pak Nono ya. Nah, hadirnya RUU ini misalnya kalau sudah disahkan jadi undang-undang diberikan kewenangannya sepenuhnya ada di sehingga pengelolaan teman-teman bisa di masyarakat kan pesisir lucu. kepulauan. Kalau di daerah darat boleh dikelola apa saja oleh daerah. Betul. Begitu berurusan laut nggak boleh. Aneh kan? Ini masalah. Memang ada muatan laut tuh tidak berbeda dengan darat, yaitu ada muatan internasionalnya, hukum laut internasional. Ada masalah pertahanan yang berbeda dengan sistem di darat. Tetapi kalau soal masalah ekonomi, soal
Harusnya bisa. Tapi itu kok nggak salah Pak Nono. Kan dulu alasannya pemerintah belum ada DIM, daftar isian masalah. Itu gimana? Nah itulah di situ. Ini sebenarnya kuncinya di situ. Itu Kan ada kuncinya, beberapa Pak Nono, DIM kan? yang kalau harus sudah ada DIM kan lancar aja baru ini. dibahas. Nah, jadi kalau ada yang tidak memasukkan DIM itu ya tentu akan jadi persoalan untuk pembahasan lebih lanjut. Tambah lama berarti. Jadi ini tinggal nanti DPR RI dengan support dari DPD RI bagaimana meyakinkan pihak pemerintah untuk ini penting. Belum pernah terjadi dalam sejarah sampai pembahasan, bayangkan 2 periode di DPR. 2 periode DPR. 2 periode kan 10 tahun. 10 tahun. Tahun. Dan sekarang juga 2 periode di DPD. Hal yang sama. Artinya betapa pentingnya ini barang. Apalagi kan DPD tidak mengusulkan rancangan yang lain selain RUU daerah kepulauan. Ada satu memang BUMDes. Oh, ke BUMDes kalau nggak salah. BUMDes ada 2. Tapi ini penting sekali. Apakah sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman DPD, Pak Nono? Dan termasuk bagaimana melibatkan seluruh teman-teman daerah kepulauan nih yang sudah tercantum dalam RUU ini. Ada Tapi asosiasi. jangan dijawab dulu, Pak Nono. Kita lewatkan yang satu ini. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Terima kasih masih bersama Aspeksindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Nah, tentu kita penasaran nih, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman DPD untuk terus mendorong supaya RUU ini segera disahkan. Silakan, Pak Nono. Tentu kita mengajak para kepala daerah, para gubernur 8 provinsi dan kurang lebih 86 kabupaten kota, ya, untuk ikut bersama dan kemudian menjadi kekuatan untuk meyakinkan baik pihak, kalau DPD sudah selesai, Berarti DPR DPD, lagi ya, DPD solid ini ya, solid, ya. solid. Okay. Dan insya Allah nanti DPR juga dan meyakinkan pemerintah melalui beberapa kementerian ini tentang pentingnya RUU ini untuk kesejahteraan terutama masyarakat yang ada di daerah-daerah kepulauan dan meningkatkan, mengoptimalisasikan pembangunan daerah kepulauan sekaligus memperkuat visi misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Artinya mengingatkan Pak Nono ya, bahwa beliau ini naik karena mendorong isu itu, makanya seluruh teman-teman DPD ini dalam waktu dekat kami dapat informasi 8 gubernurnya akan kumpul. Asosiasi Gubernur 8 Provinsi kumpul di Kendari, karena ketuanya sekarang Gubernur Sulawesi Selatan, Tenggara, Sultra. Ya, artinya koordinator dari 8 provinsi daerah kepulauan ini ya? Dan bahkan mengajak asosiasi DPRD. Dan bergabung juga asosiasi atau forum rektor. 8 provinsi ini bergabung. Nah, menjadi satu. Kita berharap menjadi kekuatan juga untuk selama proses ini berjalan, dan terutama untuk juga dari kita berharap stakeholder kemaritiman yang ada di kita ini juga ikut terlibat melihat persoalan ini dan ikut bersuara betapa pentingnya undang-undang ini. Ya, dan sekali lagi ini sudah tinggal di ujung. Sebenarnya sudah tinggal di ujung. Jangan sampai ketelan lagi bolanya.
Saya pun juga sudah mencoba untuk menghubungi beberapa menteri atau kementerian yang terkait. Ya. Nah, tentu ini bagian dari strategi DPD ini. Ya, Harus kita komunikasi dengan coba lobby-lobby dan pemerintah, ya. Dan ya, Karena mudah-mudahan memang, ya. Kita berharap seperti itu. Timeline-nya sudah ada, Pak Nono. Misalnya ini kan sudah masuk Juni nih, Juli kita lakukan apa nih? Sampai ya kan kalau sudah masuk Desember ya udah pasti nggak akan Sekarang tergantung lagi. DPR. Sekarang DPR yang mengatur ya sampai dengan penjadwalan dan pembahasan. DPD udah menekan ya, artinya menyurat Ya. di DPR ya untuk segera. Tapi kita tinggal menyesuaikan. berarti harus dibentuk pansus dulu berarti. Di pansusnya di DPR, ya, benar. Di DPR. Nah, Oke. kita sudah ada panitia PPUU pembuatan undang-undang kita yang Tapi pembahasannya nanti tetap sama-sama tripartit ada. Tripartit, oke. Pembahasan tripartit karena undang-undang ini yang mengusulkan kan DPD. Walaupun nanti disahkan di sidang paripurna, kalau disetujui akhirnya putuskan pada sidang paripurna DPR. Target tahun ini, Pak. Semua di sana. Ya. Oke. Insya Allah target kita adalah tahun Harus ini. optimis, Pak. Optimis. Beliau ini senior di DPD dan beliau sangat menguasai rancangan undang-undang daerah kepulauan ini karena memang dari awal mulai dari menggagas ini ya Pak Nono ini tidak pernah absen, makanya beliau ini akan tentu konsolidasi ke seluruh stakeholder termasuk tadi melibatkan perguruan tinggi ya, kemudian teman-teman provinsi, gubernur, kemudian teman-teman dari seluruh kepala daerah tentunya, kabupaten kota dan malah melibatkan DPRD kabupaten kotanya juga Pak Nono ya. Nah, rektor juga. Nah, rektor juga betul dari 6 provinsi. Kampus, ya. Forum rektor. Dari forum rektor. Nah, sahabat Aspeksindo, sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk tidak mengesahkan ini. Kalau memang isu-isu yang berkembang di luar bahwa pengesahan ini akan berdampak pada pengurangan anggaran ke daerah. Nah, tadi sudah terjawab oleh Pak Nono bahwa ini hanya memformulasikan sebenarnya anggaran dari tahun ke tahun, dari periode ke periode tetap sama Pak Nono ya. Tinggal melakukan formulasi, menggeser anggaran yang mana yang menjadi prioritas teman-teman daerah kepulauan tadi. Nah, Pak Nono kalau nggak salah kan ada bocorannya tuh bahwa dan malah ada poin, ada pasal mengatur tentang itu. Kalau nggak salah 5% dari dana transfer daerah. Hitungan dasarnya seperti itu. Hitungan dasarnya seperti itu. Tapi tidak persis, ya. Paling tidak, saya ambil contoh misalnya ya, provinsi sekali lagi misalnya Maluku dengan sekarang kondisinya di bawah 3 triliun. 3 triliun. Kalau ini keluar memang kurang lebih 11 lah di situ anunya ya. Cukup untuk optimalisasi pembangunan yang ada di daerah. Kira-kira seperti itu, ada kelonggaran. Kalaupun ada keraguan dan itu kan ada pengawasan. Iya, betul. Dan bila perlu BPK, KPK kan ada sistem untuk mengelola itu. Kenapa yang diturunkan ke desa juga bisa, kenapa ke situ tidak bisa? Nah, itu kira-kira gitu. Dan kita ini kan sudah masuk pada era demokratisasi di mana tidak ada lagi sentralisasi kewenangan, jadi sudah mulai desentralisasi. Otonomi itu sudah ada di daerah, kira-kira gitu. Nah, kira-kira Pak Nono ini kalau Aspeksindo menjadi bagian dari perjuangan ini? Ya tentu, karena nanti kan nih yang mendapatkan hasil itu dan nanti akan mengelola anggaran pembangunan misalnya itu daerah juga. Daerah juga tentu ya, anggota Aspeksindo. Tugas kami kan memberikan dukungan politik dalam bentuk payung hukumnya. Karena menggerakkan program nasional kemudian disertai dengan anggaran tanpa ada payung hukum tidak mungkin. Harus ada payung hukumnya. Ada saran untuk Aspeksindo, Pak Nono? Ya, kita mengajak Aspeksindo agar tetap berjuang terus dan bersama-sama kita membangun Indonesia ini dan laut maritim itu menjadi penopang kita untuk kesejahteraan dan kejayaan bangsa. Oke, Pak Nono, berarti dengan nantinya ya bayangan kita setelah ini disahkan tentu paradigma pembangunan kita akan sedikit merubah ke perairan ya Pak Nono ya. Dari kontribusi target, angka tadi itu kontribusi yang 20% ini kita bisa naik, kita optimalkan. seperti targetnya negara-negara minimal yang 40%. 40%.
kan sama dengan, nggak usah seperti Jepang lah, atau Cina, tapi paling nggak mencapai 40% tuh. Dengan 40% itu jaminan kesejahteraan pasti udah tercapai untuk teman-teman Tidak daerah. bisa ditangani pusat saya sendiri. Daerah juga ikut, dari daerah membangun dari daerah. Dari daerah untuk Indonesia kira-kira. Dari daerah untuk Indonesia. Baik, sahabat Aspeksindo, kita tentu semua optimis lah RUU Daerah Kepulauan ini bisa disahkan tahun 2021 ini, karena sekarang sudah di ujung, artinya sedikit lagi RUU ini akan disahkan, tentu dengan perjuangan teman-teman DPD dan seluruh stakeholder, termasuk teman-teman daerah yang memang hari ini menginginkan adanya perubahan-perubahan pembangunan di Indonesia, karena tentu itu menjadi bagian dari solusi bagaimana menyebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi dikotomi antara Barat dengan Timur. Terima kasih Pak Nono atas waktunya. Semoga kita semuanya diberi kesehatan sampai perjuangan kita ini betul-betul membuahkan hasil untuk kesejahteraan teman-teman kita di daerah kepulauan. Aspeksindo, satu laut sejuta manfaat.